إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin sore 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita dimudahkan kembali duduk bersama dalam program kajian Islam ilmiah bersama Roja TV, Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, dengan membaca kitab At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas atau masih di halaman 15. Masih di halaman 15. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qauluhu Muhammadun hadha ahadu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Qila summiya bihi likathrati khisalihi alhamida wa huwa ismuhu alladhi fi at-Tawrat, wa amma ismuhu Ahmadu fahuwa alladhi bashara bihi al-Masih alaihi salam, kama qala subhanahu wa ta'ala mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, al-ayah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penulis berkata, yang artinya tadi
penulis berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa beliau dinamakan demikian karena banyaknya sifat-sifat beliau yang terpuji. Itulah nama beliau sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Taurat. Sedangkan nama beliau Ahmad itulah nama yang diberitakan oleh Al-Masih alaihi salam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang mulia dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama ini adalah nama yang paling masyhur dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya adalah yang banyak pujian manusia untuknya. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah yang banyak pujian manusia untuknya. Karena saking banyaknya sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan makna dari nama ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat yang sempurna dan akhlak-akhlak yang baik dan sifat-sifat yang bagus, yang mana menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa terpuji di langit dan di bumi, baik di sisi Allah atau di sisi para malaikat atau di sisi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad di dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul. Begitu juga dalam surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kebenaran dari Rabb mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa nama Nabi Muhammad SAW tetap bagi Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil yang tegas dari Al-Quran. Adapun tadi diucapkan qila summiya bihi likathrati khisalihi al-hamidah. Ada yang mengatakan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan nama Muhammad? Karena banyaknya pujian-pujian, banyaknya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Maka ini adalah benar. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya dan paling besar petunjuknya, paling agung petunjuknya, dan paling penyayang terhadap makhluk-makhluk, dan paling jujur perkataannya, dan paling besar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat akhlak Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian yang sangat berat atasnya apa yang kalian rasakan, sangat gigih atas kalian wahai orang-orang yang beriman, penyayang dan pengasih. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah terpuji di dalam nama-namanya, terpuji di dalam sifat-sifatnya, terpuji di dalam akhlak-akhlaknya, terpuji di dalam dakwahnya, terpuji di dalam syariatnya, terpuji di dalam pahala yang dibawakan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Oleh karena itulah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama beliau Ahmad, maka ini juga termasuk daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan maknanya adalah aktsaru hamdan lillah, orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ahaqqun nas bi an yuhmad, dan orang yang paling berhak untuk dipuji. Dan Nabi Isa alaihi salam telah memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian, membenarkan apa yang datang sebelumku dari kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memberitahukan kepada umatnya tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihissalam menyebutkan namanya adalah Ahmad. Dan telah tetap nama Ahmad ini di dalam hadis yang sahih. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama. Di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad dan Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya innali asma'an, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr, dan aku adalah penghapus yang dengannya Allah menghapus kekufuran. Wa ana al-hashir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami, dan aku adalah al-hashir yang mengumpulkan, yang mana manusia berkumpul di bawah telapak kaki. Wa ana al-aqib,
dan aku adalah yang paling terakhir. Muttafaqun alaih. Makna hadis ini adalah bahwa ini adalah nama-nama yang menunjukkan kepada kesempurnaan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Dan beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Ahmad, karena banyaknya pujian dan sanjungan makhluk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Al-Mahi, yang menghapus kesyirikan dan kekufuran. Dan beliau adalah Al-Hashir. Al-Hashir karena manusia dikumpulkan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Al-Aqib. Beliau adalah Al-Aqib karena tidak ada nabi setelahnya. Maka ringkasan dari yang paragraf yang kita baca tadi, bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menunjukkan kepada banyaknya sifat-sifat nabi yang terpuji. Dan nama Ahmad bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada agungnya pujian